Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jadi di video kedua ini dalam seri NetAcad DevNet Associate, kita akan melanjutkan lab yang kedua, yakni tentang Create a Python Unit Test pada modul 3.5.7. Nah, langsung aja kita buka modulnya ya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan fitur dari Python. Jadi di Python itu ada built-in framework namanya itu unit test yang fungsinya itu untuk membantu kita sebagai developer untuk mengetes program apakah ada yang error atau tidak, karena tidak semua error itu bisa ditampilkan by system secara otomatis. Jadi untuk mengetes apakah program itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan sebagai developer itu kita harus mengetesnya sendiri. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan unit test ini. Sebenarnya banyak framework lain, framework unit test lain yang Python punya, tapi kita di sini akan menggunakan yang built-in frameworknya, yaitu unit test. Nah, ini langsung aja kita coba selesaikan modulnya. Jadi kita buka dulu terminal di sini. Nah, di modul ini kita akan coba menggunakan unit test untuk mengetes sebuah fungsi yang dimana dia itu bertujuan untuk melakukan pencarian rekursif terhadap sesuatu di objek JSON. Nah, fungsi yang dites itu seharusnya dia return value atau mengembalikan nilai dengan uh, key yang diinputkan di parameter fungsi tersebut. Nah, uh, hal seperti ini tuh sangat umum ya dilakukan ketika kita berinteraksi dengan API misalnya, karena API itu banyak yang menggunakan JSON dan kita sebagai developer itu kadang uh, ingin langsung ini ya mencari satu nilai, satu value berdasarkan key tertentu. Nah, sebagai contoh di sini sudah disediakan resource-nya di VM-nya. Jadi kita coba masuk ke dalam foldernya, yaitu ada di folder labs, kemudian devnet, unit test. Nah, jadi di sini udah ada 3 file. Yang pertama ada recursive JSON search. Dan di sini sudah ada deskripsinya. Jadi di dalam file ini tuh isinya ada function, ada script yang akan mencari suatu nilai dari key yang kita tentukan ya nanti, dan fungsi di dalam file ini yang nantinya akan kita tes. Kemudian di sini ada test data. Jadi ini akan berisi tentang data-data atau data dummy lebih tepatnya. Ini lebih baik kita coba buka aja. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code aja ya, pakai VS Code biar lebih mudah untuk membukanya. Oke, jadi untuk fungsi dan file testnya ini masih kosong, tapi untuk datanya ini sudah disediakan. Nah, ini kita coba besarkan. Oke, jadi di sini ada key 1, key 2, yang dimana key ini nanti akan kita gunakan untuk mencari value yang ada di dalam data ini. Nah, ini sudah disediakan juga data dummy yang bentuknya itu objek JSON, yang dimana nanti kita akan coba cari nilai dari key ini di dalam data ini berapa. Misal ini untuk issue summary.
kalau kita cari itu kan harusnya dia ada value-nya ini ya. Nah, kita akan mencarinya menggunakan function yang akan ditulis di recursive JSON function ini. Oke. Nah, kemudian ada juga file test JSON search ini, itu fungsinya untuk membuat function test yang akan dipakai untuk mengetes function yang ada di file recursive JSON search ini. Kemudian lanjut aja kita masuk ke step kedua. Jadi kita akan membuat struktur fungsinya dari JSON search ini, di mana JSON search ini akan menerima sebuah key dan JSON object sebagai input parameternya, dan akan mengembalikan list dari key serta value-nya. Ini kita langsung coba aja ya. Ini kita bisa copy. Atau sepertinya karena nggak bisa di copy, ya udah kita coba aja. Nah, ini dari test data. Ini kita akan import semua filenya. Kemudian akan kita define functionnya, di mana parameternya ini ada key, kemudian ada objek, ada objeknya yang dicari. Ini sih ada variabel return value, yang dimana ini akan menjadi variabel value akhirnya ya. Jadi ini hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Variabel ini untuk menyimpan hasilnya. Dan kemudian kita akan buat fungsi rekursifnya untuk mencari nilai dari key yang akan kita input. Dan ketika kita menemukan, dan untuk pengulangan ini akan diulang di setiap key yang ada di dalam JSON-nya. Nah, jika kita menemukan key yang sesuai dengan yang diinputkan di sini, maka variabel temporary ini akan berisi pasangan dari key dan juga value-nya. Dan kita akan return, dan untuk variabel return-nya akan kita append, kita sisipkan menggunakan variabel temp yang sudah kita define di atasnya ya. Kemudian kita lanjutkan aja. Kalau untuk yang ini sebenarnya tinggal mengikuti script yang ada di modul aja ya. Dan kalau misalnya masih bentuknya dictionary,
Nah, ini akan kalau misalnya dia bukan instance atau list, maka dia akan rekursif ya. Jadi fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri sampai ada suatu keadaan di mana dia nilainya itu false atau mengembalikan suatu nilai atau mereturn suatu value, maka fungsi itu akan berhenti nantinya. Dan terakhirnya akan kita coba untuk panggil dengan key berupa isu summary, dan objeknya kita ambil dari data. Nah, ini untuk kode dari fungsinya sudah selesai dibuat. Oke, jadi setelah selesai dibuat ya, ini sudah kita buat function untuk mencari datanya. Sekarang kita akan coba jalankan Python 3, kemudian nama filenya. Nah, ini ternyata dia mengembalikan nilai kosong, dimana seharusnya kalau berdasarkan datanya ini harusnya ada ya, karena ini sudah kita import semua dari tes datanya, kemudian sudah dicari ternyata, dan untuk key-nya sendiri sudah, kalau misalnya kita cari key-nya itu harusnya ada, harusnya dia mengembalikan nilai ini ya, tapi ternyata di sini dia mengembalikan nilai kosong, list kosong. Nah, hal tersebut terlihat benar padahal, karena kalau kita tidak tahu struktur dari API-nya, itu kita nggak tahu apakah ini tuh key ini ada atau tidak gitu. Sedangkan dia mereturn nilai kosong, jadi bisa aja kita beranggapan kalau value dari key tersebut tuh memang tidak ada di API, padahal seharusnya ada. Tidak tidak ada pemberitahuan sama sekali, padahal tuh ini salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Maka itulah fungsinya dari unit test yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat unit testnya. Di dalam file test.json search ini yang memang sudah disediakan. Jadi kita import dulu untuk modul library-nya dari unit test ini. Karena memang sudah bawaan, kita tidak perlu install menggunakan pip atau pakai apapun, jadi bisa langsung dipakai saja. Kemudian kita juga import semua
semua baris kode yang ada di dua file sebelumnya ya, di functionnya serta di datanya. Kemudian kita akan membuat kelas dari unit test. Nah, berdasarkan kode ini kita akan membuat kelas unit test atau subclass test case dari framework unit test. Nah, kelas ini akan mendefinisikan JSON search function dalam file yang tadi ya, yang recursive JSON search itu. Dan semua function yang ada di dalam kelas ini itu diawali dengan kata tes, kemudian underscore, kemudian baru nama functionnya untuk menandakan itu adalah sebuah test case. Jadi dia akan menjalankan otomatis ketika kita memanggil framework unit testnya. Ini supaya tidak lama, jadi kita akan perhatikan ya kodenya. Nah, ini sudah kita buat. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada kelasnya dan di dalamnya ada subclass atau function-functionnya untuk testing ya. Nah, di unit test ini yang sudah kita buat itu terdapat 3 function atau 3 methods, yang dimana metode pertama yang test search found ini akan mengembalikan nilai JSON object ketika dia menemukan key-nya, ketika dia menemukan value dari key yang kita inputkan di parameter functionnya tadi. Jadi di sini dia akan, ketika memang berhasil, dia akan print ini. Dan di sini juga ada function assert true, di mana ini itu fungsinya untuk mengetes apakah nilai yang ada di dalam sini itu bernilai true atau false. Ketika true dia akan melanjutkan dan mengembalikan nilai oke, sedangkan ketika false dia akan mengembalikan assertion error. Yaitu memang sudah build method ya di dalam Python ini. Nah, untuk di sini di function yang pertama ini kita bisa lihat di sini ketika kita lakukan pencarian dengan function JSON search tadi ya, yang ada di dalam file ini, JSON search, menggunakan key 1 terhadap data, yang dimana key 1 ini sudah di-define di file test data ini, yaitu issue summary, dan datanya ini sudah di-define juga ya, objek datanya ini. Dia akan jika hasilnya itu tidak sama dengan list kosong, maka dia akan bernilai benar. Namun jika hasilnya itu bernilai kosong, maka dia akan menampilkan assertion error. Dan untuk yang function kedua ini, kita bisa lihat di sini ada penjelasannya, jika tidak ada value yang jika tidak ada value atau key yang kita inputkan di functionnya, maka dia akan mengembalikan nilai kosong. Jadi sebenarnya sama seperti tadi, namun di sini operatornya ini berubah jadi sama dengan. Jadi ketika kita menggunakan key 2, yang dimana key 2 ini adalah karakter acak yang dia tidak menjadi key pada objek data ini, maka harusnya dia akan mengembalikan nilai list kosong. Nah, jika hal ini bernilai benar, maka tesnya akan bernilai oke, namun jika salah, dia akan mengembalikan nilai assertion error. Ya, kemudian untuk yang function terakhir ini,
dia akan mengecek apakah functionnya itu mengembalikan nilai list atau bukan. Jika mengembalikan tipe datanya itu bernilai list, maka dia akan benar. Nah, oke. Ini sudah kita define function untuk search-nya. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Kita akan menggunakan function ini. Function-nya, kalau ini bisa kita ketik aja karena cukup pendek ya. Oke, jadi di sini kenapa dia pakai if, kenapa dia harus pakai fungsi ini? Karena untuk memastikan bahwa unit test method tersebut hanya akan berjalan jika kita lakukan secara langsung ya. Karena ini akan sangat berbahaya kalau misalnya sudah di production. Pasti function ini kalau kita langsung panggil, dia akan tesnya akan jalan juga gitu, si unit testnya. Nah, itu kan kita tidak mau user mengalami atau harus melihat error-error yang ada di unit test. Nah, ini kita jalankan saja. Kita bisa Python 3 tes. Ups, ini ada yang salah. Ada yang typo. Oke, ini sudah diperbaiki dan kita lihat ini untuk hasil tesnya. Nah, ini untuk hasil tesnya ya. Tolong. Nge-lag cok. Di terminalnya malah dibuka. Masih Nge-lag anjing. Tolong. kok bisa segede gitu? Ya, habis. 16 tuh nggak beres nanti. Mana gue lupa yang salah. Duh, cok, yang ini nggak mau dibuka. Oke, di sini akan kita coba untuk menjalankan file test JSON search-nya. Ups, ini ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan
titik, kemudian F, kemudian titik. Nah, eh, berdasarkan modul ini kita bisa lihat bahwa ketika ketika hasil tesnya itu bernilai titik, maka hasil tesnya itu bernilai true ya atau oke. Kemudian jika bernilai F, maka terdapat kesalahan. Nah, di sini kita bisa lihat tes yang fail adalah tes bagian tes search found atau untuk ini ya, metode yang ini yang pertama ya, di mana keterangan key-nya itu should be found, return list should not be empty, yang harusnya seperti itu. Tapi di sini dia mengembalikan nilai assertion error, di mana kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, untuk notes juga, jadi kalau untuk di unit test ini, uh, karena ini kita define functionnya itu seperti ini, dia tidak akan menjalankannya urut berdasarkan bagaimana kita menulis kodenya, karena ini tidak ada, kita tidak memanggilnya sama sekali, kita hanya menggunakan metode unit test main ini ya. Dan default dari perilakunya itu dia akan menjalankan function berdasarkan alfabet terlebih dahulu. Nah, ini karena uh, alfabet yang pertama adalah yang paling bawah, karena A ya, A lebih dulu dari F dan F lebih dulu dari N. Jadi urutannya itu metode yang terakhir, kemudian yang pertama, baru metode yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa juga untuk melihat full dari hasil pengetesannya. Kita bisa panggil metodenya, modulnya yakni unit test. Nah, ini dia lebih lengkap ya. Yang mana yang oke, yang mana yang fail, dia kasih terangan di situ. Kemudian, jadi kita sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah di codingan function ini ya, di function JSON search ini. Bagian mana yang salah? Di modulnya sendiri sebenarnya sudah diberitahu bahwa key-nya itu sebenarnya tidak ditemukan kalau berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh function ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini untuk variable return value-nya yang harusnya dia akan berisi pasangan key dan juga value yang ada dalam objek data tadi, tapi dia akan mengembalikan nilai kosong. Kenapa? Karena dia variabel itu berada di dalam function pencarian rekursifnya. Jadi dia akan diulang terus, dan kita bisa lihat di sini merupakan ada operator assignment yang dimana variabel ini akan diisi dengan list kosong secara terus-menerus. Jadi apapun hasilnya, mau dia ditemukan atau tidak, maka dia akan ditimpa terus dengan list kosong ini. Jadi ya tidak pengaruh gitu apakah ditemukan atau tidak, dia akan selalu bernilai kosong, yang dimana hasil tersebut tidak kita inginkan ya pastinya. Kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ini kita bisa pindahkan ke luar dari functionnya ya. Kita jadikan global variable. Walaupun sebenarnya ini bukan metode yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita akan lihat nanti kenapa. Tapi kita akan coba dulu seperti ini dan kita jalankan lagi. Untuk unit testnya. Nah, di sini keterangannya sudah berbeda dibanding sebelumnya ya. Karena di sini sudah munculnya titik-titik F, di mana untuk errornya berarti ada di function order ketiga. Function order ketiga yang function yang kedua ini ya kalau di dalam codingannya. Jadi untuk function tadi
sudah berhasil ya, sudah nggak error karena dia sudah, kita bisa lihat di sini sudah mengembalikan pasangan dari key, dari key-nya dan juga value-nya. Karena sudah berhasil, sudah ada isinya, maka insertion ini sudah bernilai true sehingga tidak error lagi. Namun sekarang ada masalah baru, yaitu function ini akan mengembalikan nilai false. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kita bisa lihat ketika tidak ada key yang ditemukan, dia harusnya bernilai list kosong ya. Tapi dia tidak bernilai list kosong. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita coba print di sini nilai dari ini ya, nilai dari JSON ini, dimana dia akan menggunakan key 2 terhadap data. Nilai key 2 kan yang tadi nih ya, array, bukan array ya, apa, string seperti ini. Kalau kita print di sini, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini dia mengeprint lagi ya, mengeprint ulang hasil dari data sebelumnya yang harusnya itu yang ini ya. Dia harusnya data yang key 1 ini, ternyata dia malah masuk data ke function kedua ini, function yang search not found ini, dimana dia harusnya mengembalikan list kosong. Jadi sebenarnya untuk mengatasi ini kita hanya perlu membuat satu function atau outer function. Jadi function ini kita bungkus ke dalam outer function untuk memasukkan variabel ini ke outer functionnya, tapi tidak di inner functionnya. Nah, untuk codingnya sendiri kita bisa kopikan saja. Kita bisa lihat untuk codingan yang baru. Di sini sudah ada function JSON search, di mana dia sama menerima key dan juga objek. Kemudian ini sudah ada di dalam function JSON search-nya ya, yang variabel return value-nya tadi. Nah, tapi di sini ada function baru yaitu inner function, di mana inner function ini yang bertugas untuk melakukan pencarian secara rekursif terhadap objeknya. Jadi ini kita bungkus seperti ini. Dengan begitu, kita bisa menghindari error yang tadi kita temukan. Karena kenapa? Karena setiap dia menerima parameter baru ketika dia sudah selesai melakukan pencarian, sudah menerima parameter baru lagi, dia akan mereset return value-nya. Kalau misalnya kita tidak lakukan seperti ini, maka dia akan menumpuk terus return value-nya ini, nilai dari sini. Karena kita melakukan append di sini, kita menyisipkan nilai dari pasangan key dan value-nya. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, sudah bisa dilihat bahwa tidak ada error atau semua hasil tesnya itu sudah berjalan dengan oke. Di sini sudah ada titik, titik, dan titik ya. Ini kenapa ada array atau list kosong, karena tadi kita coba print di sini ya. Kalau misalnya ini kita komen dan kita jalankan lagi, maka dia sudah pass semua hasilnya. Nah, sebenarnya untuk pengetesan ini, simpelnya kita bisa lakukan di functionnya langsung ya. Jadi misal ini ada proses pencarian issue summary ini, yang dimana harusnya dia mengembalikan nilai dari value dari issue summary yang ada di data. Jadi kalau kita coba seperti ini, dia mengembalikan seperti seharusnya. Dan kalau kita
lakukan lagi dengan menggunakan nilai acak yang harusnya tidak ada di objeknya tadi. Nah, ini dia akan mengembalikan nilai kosong ya. Jadi sudah berjalan sesuai semestinya. Kemudian jika kita gunakan global variable ya, seperti contoh pertama tadi, kita pindahkan keluar, akan terjadi masalah di sini. Nah, di mana untuk ujian pertama yang ini itu benar hasilnya akan mengeluarkan value-nya ya, pasangan dari key dan juga value-nya ini sudah benar. Tapi yang kedua, ketika ada string acak di input parameternya, harusnya dia akan mengembalikan nilai kosong ya, seperti ini. Tapi dia malah menyimpan nilai sebelumnya karena variabelnya menjadi global dan tidak ada satupun script untuk mereset variabel ini. Jadi kenapa kita harus pindahkan ke dalam dan terus menggunakan fungsi lagi adalah seperti itu. Supaya dia bisa reset nilai dari region value-nya ketika ada sesuatu, ketika kita panggil functionnya lagi ya untuk JSON search ini. Jadi seperti itu untuk proses dari modul kali ini. Kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan unit yang ada di bawaan modul Python-nya ya, untuk mengetes program yang kita buat apakah sudah berjalan sesuai semestinya atau belum. Karena tidak semua kesalahan atau itu bisa ditampilkan secara otomatis melalui sistem Python-nya. Biasanya seperti itu hanya kalau ada kesalahan sintaks ya. Jadi kalau kesalahannya itu hanya dimengerti oleh manusia atau bug lah istilahnya, itu kita harus menentukan bagaimana program yang kita buat itu dites dengan menggunakan unit test itu, bawaan Python tadi ya. Baik, sepertinya cukup ya untuk video kali ini untuk mencoba menggunakan unit test bawaan Python. Kita akan kembali mengerjakan modul yang lain di video berikutnya. Jadi stay tune terus, kita akan kembali di video berikutnya. Bye.